Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pada pertemuan kali ini, bahasan kita adalah mengenai sains data dan analisis data, atau lebih fokusnya nanti kepada analisis data, ya, kepada analisis data. Nanti fokusnya adalah ke sini, ya, analisis data. Oke, jadi seringkali sains data dan analisis data itu orang mempertukarkan kedua istilah ini, ya, karena sesungguhnya memang dekat, begitu ya. Tetapi tetapi intinya memang berbeda, ya. Jadi kalau kita lihat sains data itu dia merupakan bidang interdisiplin. Artinya banyak hal, ya, yang terlibat di dalam sains data ini. Dan fokus dari sains data ini adalah untuk mengekstrak informasi dari data. Jadi andaikan kita punya data, apa sih isinya, begitu ya? Apa sih info yang terkandung di dalamnya? Nah, itu sains data pekerjaannya adalah untuk itu, untuk mengekstrak, ya, info yang terkandung dari dalam data yang kita punya. Dan sains data ini sesungguhnya adalah gabungan metode dan teknik, ya, dari berbagai metode dan teknik yang ada, dari matematik, dari statistik, dari machine learning, ya, atau pembelajaran mesin, dari computer science, dari analitik, ya. Jadi metode-metode atau teknik-teknik yang ada di bidang-bidang ini, ya, itu nanti akan menyusun, ya, teknik-teknik yang ada di dalam sains data. Nah, penerapannya dari sains data itu ada di bidang sains itu sendiri, ya, ada di bidang bisnis, di bidang keuangan, teknik, psikologi, ini bidang terapannya. Oke, jadi kalau kita punya data, datanya itu misalnya, ya, tentang data bisnis, begitu ya, maka sains data akan berupaya untuk menggali informasi apa yang terkandung dari data kita itu, ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik yang mungkin tadinya dikembangkan oleh ilmu matematik, oleh ilmu statistik, oleh pembelajaran mesin, oleh computer science, dan lain sebagainya, begitu ya. Sehingga kita nanti bisa mendapatkan sesuatu yang berguna dari data yang kita punya tadi. Nah, sedangkan sains data, sesungguhnya dia adalah himpunan bagian. Maaf, analisis data adalah himpunan bagian dari sains data. Jadi bagiannya, ya, dari sains data, di mana analisis data itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah initial data analysis atau analisis data awal, gitu ya. Initial itu awal. Kemudian yang kedua adalah exploratory data analysis, ya. Jadi analisis data exploratory, ya. Kemudian nanti yang ketiganya adalah confirmatory data analysis atau CDA, ya, CDA. Ini maksudnya CDA, ya. Ya. Jadi CDA. Jadi itulah 3 bagian di dalam analisis data. Mungkin dia initial data analysis, mungkin dia exploratory, mungkin dia confirmatory. Nah, bagaimana 3 bagian ini, ya, berkait satu sama lain? Nah, itu bisa dijelaskan dalam diagram berikut, ya. Jadi yang paling kiri di sini kita start dari pertanyaan penelitian. Jadi dari masalah yang kita ingin pecahkan, ya, dari masalah yang ingin kita pecahkan, karena kan ini kaitannya dengan riset, ya.
kita ingin menggali informasi terhadap sebuah permasalahan, gitu ya, itu berarti kita mengadakan riset. Riset itu ada riset question-nya, ada pertanyaan penelitiannya. Nah, di sini kita mulai dari pertanyaan penelitian, lalu kemudian kita coba nanti kumpulkan data, ya. Setelah datanya terkumpul, baru kita nanti akan melakukan initial data analysis, ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan setelah kita punya data di tangan adalah melakukan initial data analysis. Perhatikan di sini panahnya dia bolak-balik. Artinya apa? Artinya memungkinkan nanti ketika kita sudah pada tahapan ini, kita balik lagi ke ngumpulin data. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau yang dari sini kan panahnya cuma satu. Begitu kita punya pertanyaan penelitian, kita mau melakukan penelitian, ya berarti kita nanti akan melakukan pengumpulan data. Kemudian setelah kita melakukan initial data analysis, nah kita akan melakukan exploratory data analysis. Tapi lagi-lagi ini juga lihat panahnya bolak-balik, ya, dari IDA, ini kan IDA ya, ke EDA. Nah, panah yang ini, atau sebaliknya dari EDA ke IDA. Artinya apa? Artinya mungkin saja kita nanti sudah ada pada tahapan exploratory data analysis, tapi karena sesuatu hal kita harus mengulang lagi ke tahapan initial data analysis. Ya. Atau panah yang ini masuk ke CDE, ya, masuk ke confirmatory data analysis dan pemodelan. Ya. Jadi ini 3 tahapannya, IDA, EDA, CDA, dan modeling, baru nanti berujung di presentasi. Coba kita akan jelaskan satu persatu ini semua. Oke, kita start dari pertanyaan penelitian. Contohnya, ya, apa sih yang membuat konsumen lebih memilih produk A ketimbang produk B? Ya, itu kan pertanyaan penelitian. Ya, itu pertanyaan penelitian yang harus kita coba jawab. Ya. Atau misalnya pertanyaannya apa? Saham apa yang menjanjikan keuntungan investasi? Ya, itu juga pertanyaan penelitian. Atau misalnya pertanyaan penelitiannya adalah penilaian apa yang harus dilakukan di perusahaan agar dalam satu hal produktivitas meningkat, di lain hal pekerja juga merasa puas. Nah, ini semua adalah pertanyaan penelitian yang menjadi alasan mengapa kita melakukan ini semua, gitu ya. Karena kita ingin memecahkan ini. Oke, apa yang kita lakukan setelah pertanyaan penelitian itu ada, ya, kita masuk ke tahapan pengumpulan data. Kumpulkanlah datanya oleh kita, ya. Di dalam pengumpulan data, kita harus menetapkan metodenya mau seperti apa. Standar pengumpulan datanya harus seperti apa. Tujuan yang diharapkan dari pengumpulan datanya seperti apa. Ya. Tentunya ini terkait dengan yang tadi, dengan pertanyaan, ya. Dengan pertanyaan. Di dalam ilmu statistika juga sudah dikembangkan, ya, berbagai metode pengumpulan data. Ya. Itu tentunya menjadi apa ya, menjadi patokan begitu ya, ketika nanti akan menggunakan metode yang mana nih untuk memecahkan masalah ini, ya. Kemudian di dalam pengumpulan data itu kita bisa kumpulkan data baru atau kita bisa ambil dari sumber yang sudah ada. Nah, ini ya. Jadi zaman sekarang data itu mungkin sebenarnya sudah ada di kita, ya. Jadi bagaimana data itu kita dapatkan, ya? Mungkin sebenarnya datanya itu sudah ada, tinggal kita ambil saja, atau datanya itu memang harus dibangkitkan.
Ya, harus dibangkitkan. Dibangkitkan itu dalam pengertian yang memang harus diciptakan, harus dijadikan ada. Contohnya misalnya kalau teknik-teknik desain eksperimen atau rancangan percobaan, ya itu memang datanya sengaja dibangkitkan, sengaja diadakan. Ya, misalnya saya pingin bikin minuman teh botol gitu ya, itu minuman teh botol yang tahan lama itu gitu ya, itu yang komposisi gulanya berapa, komposisi tehnya berapa, komposisi zat lainnya berapa, maka saya harus melakukan eksperimen di laboratorium. Ya, ketika saya belum melakukan eksperimen, datanya belum ada. Tapi begitu saya lakukan eksperimen, maka saya dapatlah data untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Teh botol seperti apa yang tahan lama? Gitu kan? Atau data itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Kita tinggal mengumpulkan, ya. Contohnya adalah kita lakukannya dengan menyebar kuesioner, ya. Kita lakukan wawancara, ya. Jadi data itu kita berhasil kumpulkan. Atau data sudah ada misalnya di server tertentu, ya, di server tertentu zaman sekarang, zaman revolusi industri 4.0, data itu udah ada di server tertentu, tinggal diambil aja, ya. Bayangkan misalnya servernya marketplace Shopee misalnya gitu ya, itu kan dibun data di dalam. Data udah ada di situ, ya. Data udah ada di situ. Kita tinggal ambil aja. Oke, jadi pengumpulan data bisa seperti itu ya. Bisa datanya memang baru, artinya harus kita bangkitkan, harus kita lakukan percobaan, riset, eksperimen, atau datanya udah ada sebenarnya tapi tinggal kita ngambil, tinggal ngambilnya mungkin kita harus lakukan survei dan lain sebagainya, atau tadi kita ambil dari server tertentu. Ya. Nah, data yang kita kumpulkan tadi, ya, kita harapkan berguna untuk analisis lebih lanjut. Ya, dalam hal apa? Dalam hal pengamatannya cukup, variabelnya juga cukup. Ya. Unit pengamatannya itu cukup, variabelnya juga cukup. Cukup dalam hal apa? Cukup dalam hal menjawab pertanyaan yang muncul di depan ini. Ya. Jangan sampai misalnya pertanyaannya ingin menjawab tentang mengapa konsumen memilih produk A ketimbang produk B, gitu ya. Tetapi misalnya di sininya, di data yang tersedianya, nggak ada itu konsumen-konsumen yang memilih produk A, gitu. Malah adanya misalnya B sama C. Ya nggak bakalan bisa kita jawab lah pertanyaan kita di awal itu. Itu artinya nggak cukup data yang kita punya untuk jawab pertanyaan tadi. Ya. Yang berikutnya, data kita itu harus memenuhi kriteria validitas. Datanya harus valid. Ya. Datanya harus valid. Data yang kita kumpulkan itu, ya, itu harus valid. Sebab apa? Sebab kalau datanya sampah, kesimpulannya juga bakalan jadi sampah pula, ya. Tapi kalau datanya bagus, ya, maka nanti hasil dari analisisnya juga diharapkan bagus. Nah, pada tahap ini, pada tahap pengumpulan data di awal ini, format dari data mentah tidak penting. Jadi artinya jangan terlalu pilih-pilih. Saya ingin datanya yang tabular, saya ingin datanya yang kuantitatif, saya nggak mau datanya yang berbentuk gambar misalnya. Saya nggak mau datanya yang kayak gini, ya. Jadi di tahap awal ini kita coba kumpulkan data dalam rangka untuk menjawab pertanyaan ini. Format yang tersedianya itu apa? Ambillah dulu, ya. Ambillah dulu. Apalagi kalau seperti tadi saya bilang, kalau datanya misalnya sebenarnya datanya sudah ada di server tertentu, ya. Cuman mungkin formatnya bukan format tabular, ya. Mungkin formatnya yang minggu lalu kita jelaskan tentang data tidak terstruktur.
nggak apa-apa. Ya, jadi di tahap awal ini format data mentah itu jangan dulu dipermasalahkan. Nah, setelah kita tadi mengumpulkan data, kita lanjut ke tahapan initial data analysis. Ya, apa yang kita lakukan di IDA ini? Ya, kita periksa apakah data yang dikumpulkan itu memenuhi standar yang ditetapkan. Ya, jadi pemenuhan terhadap standar. Ya, apa itu standarnya? Nanti banyak di sini ya. Jadi data yang memenuhi standar itu seperti apa begitu ya, nanti akan dijelaskan berikutnya. Nah, di IDA ini ya, di antaranya adalah data pre-processing ya, atau pengolahan awal. Jadi di dalam IDA kita melakukan data pre-processing. Kita melakukan cleaning, kita melakukan validating ya, agar supaya hasilnya nanti memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya. Kalau tahapan selanjutnya misalnya mau dianalisis dengan analisis ANU, maka dia punya persyaratan datanya harus kayak gimana. Agar supaya bisa memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya, maka lakukanlah ini semua di tahapan initial data analysis ini. Apa yang kita lakukan di sini? Mungkin kita lakukan pembuangan data ganda. Ya. Jadi misalnya ada 2 baris data, ini sesungguhnya datanya adalah itu-itu juga. Nah, berarti di situ harus dilakukan pembuangan. Ya. Kemudian dilakukan penanganan data missing. Nah, jadi nanti kalau ada data missing harus kayak gimana? Ya, data missing mungkin ya harus gimana cara kita mengakomodir data missing itu. Itu nanti salah satu cara menanganinya adalah dengan menggunakan imputation. Ya. Jadi imputation itu si record data yang ada data missingnya itu tetap dimanfaatkan, gitu ya. Sayang dia kalau misalnya diabaikan begitu saja. Dia tetap dimanfaatkan, tetapi ada proses yang namanya imputation. Imputation itu sejenis melengkapi, gitu ya. Sesungguhnya dia missing tapi nanti dilengkapi. Kemudian di dalam IDA ini kita juga nanti melakukan yang namanya deteksi pencilan. Ada enggak data pencilan di dalam data kita? Kita lakukan deteksi, ya. Bukan cuma deteksi, mungkin nanti what next gitu kan? Apa selanjutnya kalau kita tahu bahwa di situ ada pencilan? Nah, ya. Kemudian dataset formatting, ya. Mungkin datanya harus dilakukan pemformatan begitu ya. Ya tadi ya, agar supaya cocok dengan persyaratan tahap selanjutnya tadi. Mungkin dilakukan pengklasifikasian variabel. Katakanlah misalnya variabelnya semula variabel dengan tipe numerik misalnya. Kalau tipe numerik misalnya ini agak susah nih nanti untuk interpretasinya, dilakukan misalnya kategori ya, pengkategorian ya. Katakanlah misalnya usia itu kan dia numerik. Tapi mungkin ada peneliti atau ada apa ya? Ya, yang meneliti di bidang ini kayaknya sih begitu ya, kalau usia lebih baik dikategorisasi aja menjadi anak-anak misalnya, remaja, dewasa, tua misalnya menjadi 3, menjadi 4. Maka itulah di sini dilakukannya di tahapan IDA. Ya. Atau kita lakukan mengekstrak himpunan bagian dari pengamatan. Ya. Jadi pengamatan yang banyak, record-record yang banyak itu, mungkin kita tidak akan concern terhadap semuanya dulu. Kita hanya akan ambil himpunan bagiannya, bagian darinya. Ya. Nah, ini semua
adanya di tahapan initial data analysis. Kita lakukan itu semua, ya. Kita lakukan itu semua tadi agar sesuai dengan persyaratan tahap selanjutnya. Dan kegiatan ini, ya, kegiatan IDA ini di data processing, cleaning, validating, ini mungkin dilakukan berulang-ulang, ya, mungkin dilakukan berulang-ulang. Ya, katakanlah ketika deteksi pencilan misalnya, ini ada salah satu caranya misalnya, ya, deteksi pencilan, oh ada pencilan satu, terus misalnya diputuskan, oke lah, observasi yang pencilan itu dibuang, misalnya. Setelah dibuang pencilan, diperiksa lagi, ada lagi pencilannya. Nah, makanya di situ deteksi pencilannya jadi berulang-ulang. Itu di dalam deteksi pencilan itu ada istilahnya nanti masking, ya. Masking itu apa ya? Ditopengi. Ditopengi itu artinya ketika dideteksi pertama kali yang dibilang pencilan cuma ada satu. Tapi sebenarnya yang lainnya itu sebenarnya pencilan juga, cuman ada masking gitu ya, ditopengi karena kehadiran pencilan yang satu. Begitu yang satu itu misalnya diabaikan, dibuang, muncul dia teridentifikasi kembali sebagai pencilan. Nah, makanya di sini ya tahapan-tahapan kegiatan-kegiatan ini mungkin dilakukannya berulang-ulang ya selama tahapan IDEA. Tidak sekali selesai begitu ya. Karena ini prosesnya adalah proses interaksi kita dengan data. Ya. Oke, setelah IDA, selanjutnya kita ke EDA, ke exploratory data analysis. Ya, tadi data udah beres gitu ya, udah rapi gitu ya, udah memenuhi syarat untuk bisa kita analisis lebih lanjut gitu ya. Maka tahapan selanjutnya kita lakukan exploratory data analysis. Yang kita lakukan di sini adalah kita selami data kita lakukan interaksi dengan data kita berusaha mengungkap informasi yang terkandung di dalam data kita. Lewat apa? Misalnya kita lihat statistika deskriptifnya, kita lihat visualisasi datanya, ya, dengan cara yang cepat aja, ya, dengan quick result. Jadi oke, jadi kita lakukan dengan cepat ya, secara highlight, secara sekilas. Ya, misalnya ada banyak variabel nih. Ada banyak variabel. Saya lakukan nih, variabel ke-1. Statistik deskripsinya kayak gimana? Oh, kayak gini nih, rata-ratanya sekian, medianya sekian, minimum maksimumnya sekian, sepangan bakunya sekian. Oke, saya udah bisa tangkap gitu ya. Variabel ke-1 aman, katakanlah seperti itu. Lalu lewat visualisasi, misalnya saya lakukan dengan histogram misalnya ya. Oh, kelihatan dia distribusinya misalnya simetrik gitu ya. Oke, aman. Nah, jadi alat-alat itu tadi, tools-tools itu tadi, metode-metode tadi ya, dalam rangka untuk mendapatkan hasil secara cepat. Nah, setelah kita melakukan IDE, ya, kita mungkin melakukan mengembalikan data ya ke tahapan IDA. Jadi ini mungkin juga nih. Jadi saya udah dalam tahapan eksploratory, tapi setelah saya lihat sekilas lewat statistik deskriptif, lewat visualisasi gitu ya. Ini kan tadi dalam rangka untuk menjawab ini kan, dalam rangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Ketika kita selami lebih dalam lagi melalui eksploratory ini, kok kita mendapat kesan gitu ya, mendapat kesan ini data nggak bisa lanjut nih, ya. Kita harus mengembalikan data ini ke tahapan IDA.
Katakanlah misalnya karena nggak cukup, ya, karena datanya harus ditambah. Entah itu pengamatannya harus ditambah atau variabelnya harus ditambah. Mengapa harus ditambah? Karena kalau datanya cuma segini, pertanyaan penelitiannya nggak bakalan bisa kejawab, misalnya begitu. Ya. Oke, jadi kemungkinan pertama dari hasil eksploratori adalah kita mungkin mengembalikan data yang sedang kita olah ini ke tahapan inisial data analisis. Karena tadi, ya, karena data tidak cukup. Karena data tidak bisa mendukung untuk menjawab pertanyaan penelitian. Gitu. Atau kemungkinan kedua, nah ini kalau nasibnya lagi baik, kita bisa melanjutkan ke tahapan konfirmatori data analisis atau ke tahapan modeling. Nah, ini nasibnya baik kalau kayak gini. Ya. Lanjut gitu ya. Nah, nanti kita di CDE kita lakukan pemeriksaan asumsi, kita lakukan uji hipotesis, kita lakukan pencocokan model, ya. Jadi tadi katakanlah misalnya di EDE ini, di exploratory ini misalnya, oh kelihatan nih, ada loh hubungan antara misalnya ya, ada loh hubungan antara variabel Y ini dengan X yang kedua misalnya, ya. Ada nih dari tahapan exploratory itu. Maka kemudian kita bisa langsungkan di tahapan CDE-nya dengan melakukan model fitting. Misalnya dengan melakukan regresi ya antara Y dengan X2 misalnya gitu. Makanya ini harus runut ya dikerjakannya. Jadi bagi yang sudah belajar analisis regresi, jangan serta-merta begitu punya data langsung jebret dianalisis dengan model regresi. Ya. Mengapa? Karena belum tentu pas dengan modelnya. Ya. Belum tentu pas dengan modelnya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita lakukan model fitting, kita lakukan dulu exploratory data analysis ini. Ya. Yang paling sederhana misalnya bikinlah scatter plot antara variabel Y dengan variabel X keberapa begitu ya. Untuk melihat bagaimana sih hubungan antara keduanya. Ya. Sajian visual itu nanti menjadikan bekal bagi kita untuk menetapkan model seperti apa yang mau kita fit ya dengan data kita itu. Ya. Atau kemungkinan ketiga ya. Kemungkinan ketiga setelah dari EDA ini mungkin proyeknya dibatalkan. Mengapa dibatalkan? Karena ini juga sama nih. Kalau ini mah dibatalkan karena enggak ada nih data kita ini mendukung pertanyaan penelitian. Ya, datanya ini enggak ada kaitannya dengan pertanyaan penelitian. Ya. Jadi ya ini mungkin yang lagi sial aja gitu ya. Misalnya di pertanyaan penelitian ada loh hubungan antara Y dengan X gitu ya. Tapi setelah dilakukan EDE enggak ada itu Y dengan X itu apa enggak ada hubungannya begitu ya. Sehingga kita enggak bisa melanjutkan itu. Ya, proyek dibatalkan karena tidak ada pola dari informasi yang diharapkan atau datanya tidak berguna dalam rangka untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikemukakan di depan. Oke, jadi itu ya, ada 3 kemungkinan ketika kita selesai melakukan exploratory, ya, yaitu kita mungkin mengembalikan ke tahapan inisial data analisis agar supaya datanya ditambah.
atau kita melakukan ke tahapan selanjutnya. Nah, ini kalau nasibnya lebih baik, gitu ya. Oh, yang ketiga, hasil dari EDA-nya itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Kalau nggak ada apa-apanya ya nggak bisa juga pertanyaan penelitian tadi untuk bisa dijawab. Nah, tahapan akhir setelah kita melakukan ini CDA, ini kan CDA. Nah, tahapan akhirnya adalah, nah ini yang seringkali juga diabaikan atau terlupakan lah ya. Seringkali ini terlupakan nih ya di dalam kurikulum program studi statistika. Apa itu? Soft skill dalam hal presentasi. Jadi ini penting nih. Kita itu udah menetapkan pertanyaan penelitian, udah ngolah data ya, udah dapat hasil. Nah, tahap akhir adalah bagaimana kita cara mengkomunikasikan ya temuan hasil ini kepada pembuat kebijakan. Ya, ya katakanlah misalnya kalau kita kalau kita pekerja sebuah perusahaan, kita ada di divisi misalnya statistikanya gitu ya. Ya berarti kan bagaimana agar supaya hasil ini bisa kita komunikasikan dengan baik gitu ya kepada eh, kepada pihak manajemen begitu ya, pada pihak manajemen ya. Jadi pertama adalah apa yang kita komunikasikan yaitu menjawab pertanyaan penelitian. Kita jelaskan bahwa hasil analisis saya gitu ya, hasilnya ini ya. Dan ini misalnya sesuai dengan pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan di awal. Oke. Kemudian ketika kita presentasi, gunakan visualisasi data dan dashboard untuk menyajikan pola yang ditemukan. Ya. Ini harus kita kuasai dengan betul, ya. Karena apa? Karena gambar itu ketika disajikan itu bisa bercerita lebih dari 1000 kata, ya. Jadi kalau kita sajikan gambar, cerita di baliknya itu bisa panjang, ya. Dan ini adalah keunggulan kita sebagai seorang statistikawan, ya. Jadi gunakanlah visualisasi data dan dashboard. Dashboard itu mungkin nanti ada berbagai grafik ya, yang satu sama lain terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tadi ada, begitu ya, agar supaya nanti pihak manajemen begitu ya merasa yakin bahwa temuan kita ini bisa menolong, bisa memajukan perusahaan misalnya seperti itu. Ya. Mungkin juga kita nanti harus tambahkan juga gunakan ringkasan dan laporan tertulis untuk menyatakan variabel yang signifikan. Ya, ya tetaplah ya ketika kita melakukan presentasi gitu ya kita pakai slide-slide, tetapi tetap yang berupa laporan. Ya katakanlah misalnya project reportnya gitu ya, itu juga tetap harus kita sampaikan juga. Dan ini ya tadi yang saya bilang penting ya, yang tetapi seringkali terabaikan yaitu kita harus punya skill komunikasi yang baik. Oke, jadi itu ya. Barusan saya menjelaskan mengenai cakupan ya dari analisis data. Ini ya, di sini. Jadi ini tadi alurnya seperti ini. Alurnya seperti ini. Oke, sekarang saya akan lebih detail mengenai tahapan analisis data. Di initial data analysis itu gimana, exploratory data analysis kayak gimana, dan confirmatory data analysis kayak gimana. Ya. Nah, ini di initial data analysis ya.
Yang kita lakukan adalah memeriksa kualitas data, ya. Dan di sini sebenarnya kita enggak lah mesti mengkaitkannya dengan pertanyaan penelitian. Jadi apa ya? Tanpa kita tahu data yang kita sedang olah itu data mengenai apa gitu ya, just do it, kerjakan aja, gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Kita memeriksa kualitas data tanpa harus dikaitkan dengan pertanyaan penelitian, ya. Tetapi ya kalau kita misalnya mau mengkaitkan juga nggak apa-apa, itu lebih baik sesungguhnya, ya. Katakanlah misalnya kita orang statistika seringkali mengkode variabel itu dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Ya, kita cukup dengan membuat simbol kayak gitu aja itu sudah cukup sesungguhnya. Tapi ya akan lebih baik kalau kita tahu X1 itu apa sih? Oh, X1 itu adalah usia. Sehingga nanti kita tahu, oh kisaran usia T misalnya paling muda sekian, paling tua sekian. Gitu. Ya. Tapi kalaupun kita tidak tahu bahwa itu variabel tentang usia juga nggak masalah. Ya. Nah, kemudian di initial data analysis yang kita lakukan adalah data pre-processing, pemrosesan data awal, dan kita lakukan tadi ya, pembersihan. Lakukan pembersihan. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan pemeriksaan terhadap jumlah variabel. Misalnya variabelnya ada berapa sih? Gitu ya. Kemudian jenis variabel. Jenis variabelnya apa aja sih? Ya. Ada numerika, ada kategorikal kah? Ya. Kemudian keseluruhan ukuran dataset. Ya. Keseluruhan ukuran dataset ini sebenarnya size-nya berapa, ya? Banyaknya pengamatan berapa? Nah, itu yang kita lakukan di tahapan initial data analysis. Untuk variabel numerik, kita bisa melakukannya menggunakan statistika deskriptif, ya. Ya, katakanlah dengan ringkasan 5 angka gitu ya. Dengan ringkasan 5 angka ada minimum, kuartil 1, median, kuartil 3, maksimum gitu ya. Atau tambahkan misalnya dengan rata-ratanya, tambahkan dengan simpangan bakunya, tambahkan dengan skewness-nya, tambahkan dengan kurtosisnya, ya hal-hal seperti itu ya, statistika deskriptif. Ya. Dan juga bisa tambahkan dengan distribusinya ya untuk variabel numerik. Mungkin nanti lihat dari distribusi frekuensi, lihat dari histogramnya, atau mungkin kalau pakai sajian gambar yang lain dengan diagram kotak garis gitu ya, dan lain sebagainya. Ini nanti akan kita jelaskan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk variabel kategorik, nah ini kita lakukan dengan tabel frekuensi ya. Jadi kategori-kategori tertentu berapa sih frekuensinya, baik itu frekuensi absolut maupun frekuensi relatif. Oke. Nah, kemudian baru kita lihat kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Jadi di tahapan IDA ini baru kita lihat kesesuaiannya, ya. Sarankan perbaikan pengumpulan data, ya. Kalau seandainya misalnya ini butuh tambahan variabel baru gitu. Jadi kalau pingin penelitiannya tentang ini, ya, tentang topik ini, setelah diperiksa di tahapan IDA datanya cuma segini, itu nggak bisa menjawab pertanyaan penelitian tadi. Maka mau nggak mau kita harus menyarankan untuk melakukan pengumpulan data tambahan. Entah itu variabelnya yang ditambah, entah itu pengamatan yang ditambah, entah itu melakukan resampling, melakukan penyampelan ulang, gitu. Ya, jadi ini di tahapan initial data analysis. Nah, selanjutnya setelah IDA kita lanjut ke exploratory data analysis. Di exploratory data analysis ini kita selami data kita lakukan interaksi dengan data kita, ya. Lakukan ini semua ya untuk mengungkap
adanya pola dengan metode visualisasi dan metode-metode sederhana yang lain. Ya, ini nanti kita akan pelajari metode-metodenya itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi di tahapan eksploratory kita mencoba menyelami data yang kita punya, berinteraksi dengan data tersebut, ya, untuk mengungkap ada enggak sih pola yang terkandung di dalam data kita, ya, menggunakan teknik-teknik visualisasi dan teknik-teknik yang lain, ya. Nah, kemudian setelah kita mendapat kesan gitu ya, kesan apa nih yang kita peroleh setelah melakukan IDA? Maka nanti kita akan dapatkan ide, ya. Bahkan kita nanti di dalam benak kita, oh gini data kita ini. Oh saya bisa kayak gini gitu ya. Jadi ini adalah impresi ya, kesan kita setelah melakukan IDA. Ya, setelah kita melakukan exploratory data analysis, maka kita nanti akan muncul ide dan akan muncul asumsi ya di dalam benak kita mengenai data yang kita punya tadi. Gitu. Katakanlah asumsinya misalnya, oh ada hubungan loh antara Y dengan X ini. Tetapi hubungannya itu enggak linear loh. Hubungannya itu adalah kurvatur misalnya. Non-linear gitu. Nah itu adalah asumsi yang kita peroleh ya setelah kita melakukan menyelami data, berinteraksi dengan data. Ya. Jadi seperti ini ya. Ketika kita melakukan exploratory, kita selami, kita berinteraksi, kita ungkap adanya pola dengan berbagai teknik yang kita nanti akan pelajari, ya. Di bagian akhirnya nanti kita akan berhasil mendapatkan ide dan bisa menyusun asumsi mengenai data yang sudah kita selami tadi. Oke, kita kembali lagi ke diagram yang tadi, ya. Ini saya ganti warnanya menjadi warna kuning. Mengapa? Karena tadi saya bilang, ketika kita berada di tahapan exploratory data analysis, mungkin kita balik lagi ke initial data analysis, atau kita lanjut ke confirmatory data analysis. Jadi kita tidak jamin bakalan lanjut. Ya, ada hal-hal tertentu yang memungkinkan kita harus balik lagi ke sini, ke tahapan initial data analysis. Oke, nah exploratory data analysis ini dulu ya ketika ilmu statistika ini berkembang itu awalnya diabaikan. Ya. Awalnya diabaikan. Orang lebih makanya seringkali ada pendapat yang mengatakan statistika itu adalah cabang dari ilmu matematika. Jadi theoretically gitu ya yang dikembangkannya itu. Ya sejenis kayak yang kita pelajari di statmat lah kayak gitu atau di peluang gitu, ya. Itu kan ya rumus-rumus lah muncul segala macam. Nah, pendekatan exploratory data analysis ini ya dulu itu diabaikan. Tapi alhamdulillah dia berkembang setelah ilmu komputer dan komputasi statistik itu bisa membuat visualisasi data dengan lebih efisien. Ya. Jadi grafik-grafik statistika itu bisa dibikin dengan lebih bagus gitu ya. Nah, ini momentumnya adalah ketika ada namanya bahasa pemrograman S. Ya. Waktu itu tahun 60-an awal ini ya, itu ada bahasa pemrograman S untuk exploratory data analysis. Nah, salah satu tokoh statistikawannya yang mengusung exploratory data analysis ini adalah John Tukey. Ya. Kemudian S ini berkembang menjadi bahasa R yang sekarang kita banyak pakai ya. Dulu
Awalnya dia namanya bahasa pemrograman S. Kemudian sekarang berkembang menjadi bahasa pemrograman R. Tokoh statistikawan yang mengusung tentang exploratory data analysis ini adalah John Tukey. Jadi John Tukey itu seperti melawan arus. Orang mengembangkan ilmu statistika dengan rumus-rumus, tapi kalau John Tukey ini dengan data langsung, ya, terjun langsung ke datanya, obrak-abrik datanya, gitu, ya. John Tukey ini adalah yang nemukan box plot, ya. Jadi kalau kalian tahu diagram kotak garis kayak gini kan, nah ini diciptakannya oleh John Tukey. Jadi dia itu menciptakan teknik-teknik yang langsung untuk mengeksplorasi data. Jadi data yang dia obrak-abliknya data langsung. Nah, exploratory data analysis melakukan berbagai visualisasi data untuk mengungkap pola yang terkandung dalam data, ya, menyusun hipotesis tentang hubungan sebab akibat dari fenomena yang dianalisis. Tadi saya bilang, ketika kita sudah selami datanya, berinteraksi dengan datanya, kemudian kita nanti akan muncul kesan, gitu ya. Muncul kesan, oh di benak kita nanti muncul hipotesis. Dari hasil eksploratory, misalnya, itu ada hubungan loh, misalnya, antara usia dengan tingkat kematian. Misalnya. Nah, jadi hipotesis itu, ya, itu munculnya adalah setelah kita melakukan exploratory data analysis. Ya. Atau ini kalau lagi sial ya, kita lakukan EDE, tapi hasilnya nggak cukup bagus. Sehingga kita harus kembalikan lagi agar ditambah pengumpulan datanya. Ya. Bisa jadi juga seperti itu. Makanya tadi di tahapan di sini, EDE, ya, bisa balik lagi ke IDE, ini juga nanti bisa balik lagi ke pengumpulan data tambahan. Dan satu hal yang harus juga dilakukan adalah temuan-temuan pada tahap exploratory data analysis harus didokumentasikan. Jadi kalau kalian ngolah data, harus ada logbooknya, harus ada ya laporan kegiatannya lah gitu ya, harus ada laporan kegiatannya. Ya katakanlah misalnya di tahapan IDA, saya melakukan imputation ya untuk missing value, harus dituliskan di situ teknik imputasinya apa gitu kan, sehingga data pengamatan tertentu yang sebelumnya missing kemudian diganti menjadi nilai apa, itu semua harus kita tuliskan. Kemudian di IDE apa yang kita lakukan, saya misalnya melakukan pengecekan distribusi dari data menggunakan teknik diagram kotak garis misalnya, ya kita harus sampaikan. Misalnya terlihat untuk variabel apa gitu ya, ada beberapa pengamatan yang merupakan pencilan. Nah, itu semua harus didokumentasikan, ya. Agar supaya apa? Agar supaya nanti itu menjadi bahan untuk tahapan selanjutnya, ya. Karena yang exploratory data analysis ini dia ada tahapannya ada di tengah ya, ada di intermediate, ada di tengah dia, ya. Yang mana mungkin lanjut, mungkin juga balik lagi. Tadi kan seperti itu. Nah, setelah EDE, ya kalau kita beruntung gitu ya, kita bisa langsung ke confirmatory data analysis. Ya. Kita ambil semua hipotesis dan asumsi yang disusun pada tahap EDE. Jadi kesan kita terhadap hasil eksploratory itu kita ambil, ya kita ambil. Tadi misalnya kita bilang, kan kalau hubungan antara Y dengan X, tetapi hubungannya itu non-linear, kita ambil.
nanti mungkin di tahapan CDA-nya, di tahapan konfirmatorinya, kita akan lakukan regresi nonlinier. Ya. Jadi apa ya? Ya, informasi sebelumnya kita manfaatkan di tahapan konfirmatori data analisis ini. Ya. Nah, soal nanti misalnya si hipotesis ini dan si asumsi ini kita terima atau tolak, ya di tahapan konfirmatori ini kita lakukan secara formal, ya. Jadi terima atau tolak melalui pengujian hipotesis. Katakanlah misalnya tadi kita mendapat kesan hubungan antara Y dan X itu misalkan nonlinier. Oke, saya akan lakukan pemodelan regresi nonlinier. Ya, di pemodelan regresi nonlinier di situ nanti akan ada tahapan pengujian hipotesisnya. Ya, secara formal kita lakukan pengujian hipotesis di tahapan konfirmatori data analisis ini. Nah, apakah nanti misalnya diterima atau ditolak model nonliniernya, itulah hasilnya yang kita peroleh di tahapan konfirmatori data analisis. Ya. Nah, ketika kita melakukan pengujian hipotesis, sesungguhnya yang kita lakukan adalah membandingkan antara data dengan keadaan ideal. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengujian hipotesis, ya sesungguhnya kita melakukan dua hal itu. Membandingkan data empiris yang kita punya dengan keadaan ideal. Ya, untuk menguji apakah data menunjukkan ciri statistika tertentu. Ya, biasanya hipotesis nol itu mengatakan tidak ada hubungan. Ya, tidak ada hubungan misalnya. Y dan X tidak ada hubungan. Ya, itu hipotesis nol. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah menyatakan tolak hipotesis nol, berarti mungkin ada hubungan, ya. Dan agar pengujian berjalan dengan baik, itu juga ada syarat-syaratnya juga, ya, seperti syarat normalitas dan lain sebagainya. Pengujian sebab akibat dilakukan untuk memeriksa hubungan antar variabel. Pokoknya ini seringkali ini malah duluan kita pelajari. Saya yakinlah bagi kalian yang sudah mengambil mata kuliah metode statistika atau statistika dasar, yang diajarkan itu adalah yang kayak gini, yang konfirmatori, ya. Saya ingin menjawab ini, maka metodenya adalah ini pengujian hipotesis segala macam, ya. Saya pikir justru yang ini udah dipelajari lebih dulu, ya. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk mempelajari exploratory data analysis. Yang sesungguhnya adalah, ya, yang sesungguhnya adalah perlengkapan kita agar supaya analisisnya kuat. Jadi kita tidak direct ke konfirmatori data analisis, ya, melainkan kita tempuh dulu eksploratory, ya. Nah, harapannya itulah, harapannya kuat gitu ya. Pertanyaan penelitian itu bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti di konfirmatori analisis ini jika semuanya oke, ya, maka aman ini nanti untuk dipakai. Aman untuk dipakai. Biasalah seperti itu ya. Jadi kalau semua syaratnya, semua asumsinya terpenuhi, maka aman kita menggunakan hasil dari kesimpulan konfirmatori data analisis. Oke, jadi ini ya. Jadi mata kuliah kita kan tentang eksploratory sesungguhnya ya. Tadi udah kita jelaskan mengapa eksploratory ini penting, apa tujuannya, kemungkinan hasilnya seperti apa ketika kita melakukan eksploratory. Kemudian apa bedanya dengan konfirmatori, ya. Tadi EDA itu penting karena sesungguhnya EDA itu adalah untuk membantu kita
memecahkan masalah dengan sebaik-baiknya. Ya, kita punya permasalahan, lalu kita lakukan initial data analysis, kemudian kalau datanya cukup, kita bisa lakukan exploratory, ya. Dari exploratory itu mungkin balik lagi kepada inisial, mungkin kita lanjut ke CDA, ya. Nah, CDA ini perumusan-perumusan hipotesisnya menggunakan hasil temuan dari exploratory, ya. Jadi CDA ini di tahap akhir sesungguhnya, nah, di tahap akhir. Oke, jadi apa sih yang kita cari dalam IDA? Dengan IDA kita memeriksa apakah data layak untuk diteliti. Nah, ya. Kan ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan penelitian, ya. Maka kita nanti harus bisa sampai pada kesimpulan ini. Ya. Dengan kita melakukan exploratory, kita nanti harus sampai pada kesimpulan apakah data yang kita punya itu layak diteliti. Jangan sampai misalnya pertanyaan penelitiannya tentang A gitu ya. Setelah kita obrak-abrik datanya itu nggak ada kaitannya untuk menjawab A itu ya. Seperti itu kan berarti tahapan IDM menyimpulkan bahwa data tidak layak untuk diteliti karena nggak bisa menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Jadi dapatkah kita menjawab pertanyaan penelitian dengan data yang kita punyai? Nah, ini di dalam EDA ini, ya. Apakah kita sudah kumpulkan semua variabel kunci? Ini juga sama, ya. Jadi ini semua kita lakukan dalam tahapan exploratory data analysis. Oke, kemudian ini beberapa toolbox ya, yang nanti sesungguhnya akan kita belajar lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Beberapa toolbox di dalam EDA. Sebelum lanjut silahkan kalau ada pertanyaan ya bisa sambil jalan. Kalau ada pertanyaan bisa sambil jalan. Jadi ini adalah toolbox dalam exploratory data analysis. Tool dan model yang kita pakai di dalam EDA ini, jadi untuk melihat kesan sekilas, ya, untuk melihat kesan sekilas, highlight aja, karena yang kita ingin tuju adalah speed and quick result, ya, hasil yang cepat. Apa yang kita bisa pakai dengan visualisasi, dengan ringkasan statistika, atau bahkan mungkin dengan uji hipotesis sesungguhnya, ya. Tetapi ini semua dilakukan secara speed and quick. Nah, hasilnya mungkin nanti akan berupa saran pengumpulan data tambahan atau mungkin lanjut ke tahapan pemodelan. Jadi di sini exploratory data analysis adalah jembatan. Jembatan antara pengumpulan data dan pemodelan, ya, dan konfirmatory data analysis. Jadi exploratory itu adalah jembatan. Ketika kita sudah punya data dan di sana kita ingin melakukan pemodelan, maka di tengah-tengahnya di situ kita ada tahapan exploratory data analysis. Ya. Nah, apa langkah-langkahnya?
Di dalam EDA langkah ke-1 adalah kita tadi memeriksa kualitas dari data, ya. Memeriksa kualitas dari data. Teliti informasi dasar dari data dan pastikan sesuai dengan tujuan. Ya. Kita teliti mengenai ukuran datanya, ya. Ukuran data itu banyaknya variabel berapa, banyaknya pengamatan berapa, ya. Format datanya seperti apa? Ya, sesungguhnya di sini bisa macam-macam, bisa terstruktur, bisa tidak terstruktur, nggak masalah begitu ya. As long as dia sesuai dengan tujuan penelitian ini, ya. Kemudian banyaknya variabel gimana, jenis variabelnya apa, ya. Dan kita coba kaitkan. Kita harus paham pertanyaan penelitiannya seperti apa dan tujuan utama dari penelitiannya seperti apa. Nah, nanti dari tahapan sebelumnya, yaitu dari tahapan initial data analysis, kita lihat apakah data ganda sudah dibuang, ya. Tadi kan data preparation atau penyiapan data, cleaning, ya, pembuangan data ganda dan lain sebagainya, itu harus kita bisa pastikan dulu, ya, ketika kita mau melakukan exploratory. Nah, jadi di tahapan 1 periksa kualitas data, ya, kita lihat nanti hasil dari tahapan IDA. Apakah data ganda sudah dibuang? Bagaimana dengan data missing? Bagaimana si data missing ini turut diperhitungkan? Tadi ya, imputasi ini. Ya. Data itu sangat mahal. Ya. Jangan sampai misalnya datanya udah kadung kita kumpulkan, tetapi karena dia tidak lengkap, kemudian kita buang. Ya. Ada tekniknya di dalam statistika untuk bisa tetap memperhitungkan data missing tadi yang disebut dengan data imputasi. Ya. Adakah pencilan? Bagaimana cara memeriksa pencilan itu? Ya. Nah, kita bisa lakukan dengan statistik ringkasan, bisa lakukan dengan visualisasi data untuk melihat hasil dari tahapan IDA ini. Jadi data yang tadi udah dibersihkan tadi gitu ya, kita lihat dengan summary statistiknya, kita lihat dengan visualisasinya, ya, bagaimana nanti hasilnya. Nah, kemudian di langkah yang kedua, kita memeriksa variabel-variabel secara terpisah. Jadi kalau kita punya data dengan variabelnya banyak, periksa one by one, periksa satu persatu. Pahami karakteristik dari setiap variabel melalui visualisasi, ya, atau dengan pengujian statistika kalau perlu. Misal, kalau variabelnya numerik, pakailah tabel distribusi frekuensi untuk lihat distribusinya. Apakah normal, apakah distribusinya miring, ya, apakah perlu transformasi. Jadi kita lakukan pada setiap variabel secara terpisah. Katakanlah saya punya X-nya ada 1000. Ya udah lakukan one by one. X1 saya periksa, X2 saya periksa, X3 saya periksa. Ya. Manakala variabelnya numerik, apa yang harus saya lakukan? Saya lakukan misalnya lihat distribusinya. Ya. Kalau dia variabelnya kategorik, gimana? Ya sama juga. Nanti lihat apakah setiap kategori dari variabel tersebut mengandung informasi yang bermakna. Ya. Jangan-jangan misalnya variabelnya kategorik, tetapi isinya cuma satu kategori. Misalnya ada variabel jenis kelamin, tapi isi dari pengamatannya semua laki-laki. Ya itu mah nggak ada maknanya kayak gitu. Ya, jadi lakukan pemeriksaan variabel satu persatu secara terpisah. Nah, langkah ketiga kita lakukan ada enggak hubungan, ya, antar variabel yang kita punya tadi. Ya, kalau variabel numerik, ya mungkin kita lakukan lewat scatter plot kah, gitu ya. Kita lihat, ya. Kalau dia variabel kategorik, ya mungkin juga sama, ya. Kita bisa bikin diagram batang dan lain sebagainya, ya.
Toolsnya bisa menggunakan visualisasi data, atau misalnya bisa menggunakan uji korelasi, bisa menggunakan uji asosiasi, misalnya tabel kontingensi dan seterusnya. Oke, jadi barusan kita udah jelaskan ada 3 langkah di dalam exploratory data analysis, ya. Yang pertama adalah kita memeriksa kelayakan dari data yang dianalisis. Data tersebut adalah hasil dari tahapan IDA, ya, dari initial data analysis. Jadi periksa dulu nih data yang kita peroleh dari IDA ini, apakah layak apa enggak, ya. Tahapan keduanya adalah kita lakukan pemeriksaan one by one, variable by variable, ya. Kemudian langkah ketiga adalah kita melihat kemungkinan adanya korelasi dan kebergantungan antar variabel. Nah, ini adalah kita akan jelaskan mengenai apa sih keuntungan kita menggunakan visualisasi data. Pertama adalah dari sisi kalau kita melakukan visualisasi data, maka itu adalah akan serbaguna. Ya, jadi visualisasi data itu dapat diterapkan pada berbagai jenis dan struktur data. Oke, jadi teknik visualisasi data itu sangat bermanfaat karena dia bisa diterapkan pada berbagai jenis dan struktur data. Kemudian dengan visualisasi data, dia berguna untuk mengungkap pola yang terkandung dalam data. Ya. Dan dengan visualisasi data, kita bisa mengkombinasikan berbagai jenis grafik. Ya, ya intinya malah, kalau kita diminta untuk memplototin rangkaian angka, dengan kita dihadapkan pada sajian grafik, pastilah sajian grafik akan jauh lebih mudah dipahami. Gitu ya. Apalagi nanti kalau grafiknya itu bisa bermacam-macam ya untuk mengkaitkan satu dengan yang lainnya, dikombinasikan sehingga dia bisa menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Nah, kemudian dengan visualisasi data, kita juga diuntungkan dalam hal untuk mengkomunikasikan. Jadi visualisasi data itu nanti akan memudahkan dalam mengkomunikasikan temuan. Kan klien kita belum tentu seorang statistikawan, gitu ya. Katakanlah misalnya bos kita itu nanti belum tentu seorang statistikawan. Nah, dengan adanya ini semua ya, visualisasi data, maka ini adalah senjata yang bagus yang harus kita punyai gitu ya, agar supaya penjelasan kita itu mudah difahami ya oleh pihak klien gitu ya. Jadi dengan visualisasi data memudahkan dalam mengkomunikasikan temuan, menguatkan interpretasi dengan diagram. Ya inilah keuntungannya ya. Kekuatan dan kelemahan dalam data dapat diungkapkan secara bersamaan. Ya, jadi data yang kita sajikan itu, misalnya di situ kelihatan, oh distribusinya mengumpul di sini, tapi di lain pihak, gitu ya. Oh ini ada pencilan. Nah, di situ yang disebut dengan ada kekuatan dan kelemahan bisa disajikan secara bersamaan. Ya, jadi itu dua keuntungan kita menggunakan visualisasi data. Pertama adalah serbaguna, kedua adalah alat bantu kita untuk mengkomunikasikan hasil kepada klien. Yang ketiga, keuntungan lebih lanjut. Jadi apa ya? Ya lebih jauh lagi gitu ya. Dengan visualisasi data, ini akan merupakan materi pelengkap yang baik untuk mendukung ide, menunjukkan kecenderungan dalam data, menjadi pelengkap tabel dan narasi, apalagi kalau kita kombinasikan dengan grafik-grafik dalam dashboard.
Jadi ini lebih hebat lagi ya. Jadi kita lengkapi senjata kita dengan teknik visualisasi data agar supaya nanti ide-ide yang akan kita sampaikan ya itu bisa terdukung gitu ya dengan teknik visualisasi data yang kita punyai ini. Ya. Kemudian yang keempat, keuntungan dengan visualisasi data adalah dalam hal kecepatan. Ya. Apalagi sekarang ya, banyak sekali software yang bisa kita pakai ya. Jadi kita bisa membuat dan menyesuaikannya dengan cepat ya. Kemudian ketika kita sudah dapat sajian, kita dapat kesan, itu pun nanti bisa menjadi penyedia umpan balik ya, agar supaya kita nanti bisa memperbaiki tentang misalnya kita ragu nih, setelah kita disajikan grafik kayak gini, oh kemudian saya jadi ragu, oh ini jangan-jangan tidak normal datanya misalnya. Maka kemudian bisa kita respon dengan cepat, misalnya lakukan transformasi. Nah, gitu. Ya. Jadi dengan teknik visualisasi data, maka kecepatan itu bisa kita raih. Ya. Dan yang terakhir, di kecepatan itu tentunya juga kita terus berinteraksi dengan data. Ya. Jadi data yang sudah ada di tangan itu, tadi ketika kita melakukan visualisasi data, ya sesungguhnya kita sedang 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 ngobrol lah gitu ya, sedang berdialog kita dengan data. Ya, agar supaya kita tahu persis sebenarnya dia itu membawa informasi apa bagi kita. Oke, jadi itu tadi ya ada 4 keuntungan kita menggunakan visualisasi data. Oke, dan yang terakhir, kegiatan analisis data jarang hanya berdasarkan pada visualisasi data. Asumsi-asumsi harus diperiksa untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi kita juga jangan terlalu terlalu abai gitu ya. Karena kita sekarang sudah mempelajari bahwa eksplorasi data itu sangat bermanfaat ya. Visualisasi data itu sangat membantu gitu ya. Jangan terpaku langsung disimpulkan dari hasil visualisasi data. Jangan. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Tetap nanti kesimpulan akhir yang benar itu ya, itu adalah kesimpulan akhir yang didasarkan pada pemenuhan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Ya. Misalnya nanti di tahapan konfirmatory data analisisnya misalnya ya, kita melakukan analisis regresi. Nah, si analisis regresinya itu ya, itu banyak asumsi yang mendasarinya yang harus kita periksa. Dia baru akan aman kita pakai manakala si asumsi-asumsinya terpenuhi. Oke, demikianlah ya untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, welcome untuk disampaikan ya.